Oke teman-teman, balik lagi di channel gua Rebel 98. Di video kemarin kita sudah membahas dua materi ya, mengenai bab escalating privilege. Di situ ada dua poin penting yang kita bahas, yaitu mengenai exploit set user ID dan eksploitasi misconfigured permission, di mana dua eksploitasi itu menggunakan metode yang berbeda tapi merujuk pada satu topik yang sama. Topiknya apa? Nanti kita akan bahas di video kali ini. Nah, oke, di sini kita sudah berada di NetHunter ya. Tapi sebelum itu kita akan melakukan satu eksploitasi yang paling simple ya. Ini cuma beberapa kode aja. Nah, pertama di sini gua masuk ke tag editor. Ini kita pakai yang pertama ini. Nah, inti dari exploit set user ID adalah kita melakukan ubahan pada kalimat ini ya. Apa ya, kalimat atau apa nggak tahu pokoknya. Set user ID kita ganti menjadi 0, di mana angka 0 ini merujuk pada root user. Ya, pokoknya itu merujuk pada root super user pada operating system Linux. Nah, kayak gitu. Nah, secara biasa ketika ingin melakukan pindah user dari user biasa ke root, kita harus mengetikkan sudo su dan masukkan password dan segala macam. Atau ketika ingin melakukan ingin mengeksekusi file ataupun program yang berbasis root, kita harus memasukkan sudo di awalan eksekusi, seperti itu. Nah, berbeda dengan exploit set user ID, di sini kita hanya mengubah kalimat set user ID, di dalam kurung kita ubah angka 0 ini ke ya set user ID ke angka 0 untuk mendapatkan akses root gitu. Nah, gimana cara penerapannya? Di sini kita copy semua kode ini ke dalam terminal kali NetHunter ya. Nah, kita copy, kemudian kita tempel. Nah, di sini gua sambil jelasin apa perintah yang gua masukin di sini. Nah, pertama kita akan buat file dengan ekstensi bahasa pemrograman C, dengan di dalamnya berisi integer main set user ID system bin_sh. Jadi intinya kita akan buat file exploit C, di dalamnya ada ent main dan sebagainya. Kemudian kita letakkan di sistem dan direktori bin.sh. Nah, kayak gitu. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita lihat di sini sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya, exploit.c. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengcompile file ini ya, ekstensi C ini kita compile dengan menggunakan gcc. Nah, seperti ini, gcc exploit spasi exploit.c nama filenya ya. Nah, ini otomatis dia akan menunjukkan error seperti ini ya teman. Ini bukan error yang seperti apa-apa, tapi ini error cuma set user ID tidak support ya di dalam kali NetHunter, jadi dia tidak dibatasi lah istilahnya. Tapi ini bisa kita eksekusi kok santai. Nah, setelah itu ini kita merubah kita copy yang ini chmod ini untuk masalah perizinan. Kita copy, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, terakhir kita akan melakukan kita akan menjalankan program yang ini ya, yang exploit ini. Coba kita, nah ini ada dua file ya. Berarti yang ini itu mengcompile ya, hasil compilan itu diberi nama dengan exploit. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah menjadi file exploit ini, kita akan menjalankannya ya. Apa yang terjadi? Nah, dan otomatis shell atau terminal kita berubah menjadi root super user, dari yang tadi menjadi user biasa menjadi root ya. Ini bisa kalian lihat perbedaannya seperti ini. Nah, ini terminal yang
pada umumnya ya teman, bisa kalian menjalankan program ataupun masuk ke directory atau folder. Ini sangat bisa sekali. Tapi ini tidak support dengan beberapa keyword. Ketika kalian menggunakan beberapa fungsi tombol di keyboard ada masalah sedikit lah. Tapi ini overall bisa dibuat menjalankan program ataupun yang lain. Nah kayak gitu. Untuk keluarnya kita ketik exit. Nah otomatis dia akan kembali ke mode normal atau user biasa kayak gitu. Nah kedua kita akan bahas topik yang sama mengenai root super user ya. Tapi ini caranya lebih sedikit ribet ya dari yang sebelumnya, yaitu eksploitasi misconfigured permission. Nah kita buka. Nah di sini kita akan melakukan setup binary dengan misconfigured permission ya. Nah kita buat script sederhana yang dijalankan sebagai root dengan set user bit diaktifkan. Nah bersama ini teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke prakteknya. Kita clear dulu. Nah ini kita akan buat satu file lagi ya. Kita buat di sini. Nah ini kita membuat file dengan ekstensi sh atau shell ya, berisi bin, bash, kemudian di dalam direktori usr lokal bin dan nama filenya. Nah kemudian kita enter dan otomatis dia sudah ada di direktori usr bla 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 dan seterusnya itu teman-teman. Nah kemudian yang kedua kita akan melakukan misalnya kita akan mengisi file ini dengan statement running with root privilege di dalam direktori usr lokal bin vulnerable script.sh yang tadi itu ya. Ini direktori dan vulnerable ini nama filenya ya. Kemudian kita enter. Nah setelah itu yang ketiga kita akan mengcopy ya ini. Aduh bentar ini kita astagfirullahaladzim, kenapa ada ini, bentar, ini bener gak sih? Oh ini bener, kita pakai ini, astagfirullah. Nah ini kita tempelkan di sini. Nah ini udah ya. Pertama kita buat kopian dari direktori bin, bash, kemudian tmp, kemudian root bash ke direktori usr lokal bin dan di dalam file vulnerable script.sh ya. Ini kita enter, nggak ada error, berarti ini berjalan dengan lancar ya. Kemudian kita lakukan juga chmod untuk merubah perizinannya. Kita tempelkan di sini. Nah, dan yang terakhir kita ini apa ya? Chmod sat. Ini perintah yang terakhir. Nah, semua perintah ini berjalan dengan semestinya ya teman-teman, nggak ada error atau kayak gimana pun ya. Yang proses yang kedua kita aktifkan set user ID bit ya. Ini hampir yang sama kayak tadi, cuma ini berbeda penafsirannya ya. Ini kita copy dulu. Nah, kita tempelkan di sini. Nah, yang kedua kita cek keterangan dari file yang ini ya, yang ada di direktori usr. Kita cek dulu ada keterangan apa aja. Sorry, nggak ke copy. Nah otomatis ada keterangan RWSR, EKR dan EK ini 1 kali 98 Juni, ini keterangan waktu, dan direktorinya ada di usr lokal bin vulnerable script.sh. Ini
lokasi direktori berserta nama file yang kita buat tadi ya teman. Nah kemudian kita akan mengeksploitasi misconfigure permission dengan perintah ini usr local bin vulnerable script.sh. Nah ini akan ada statement yang muncul di layar terminal, running with root privilege kayak gitu. Nah untuk menjalankan script ini kita harus membutuhkan root ya. Untuk rootnya kita akan jalankan perintah ini ya, dari direktori tmp. Nah tnp/rootbase.p ya kita jalankan, dan otomatis rootbase ini berubah menjadi root super user ya, kayak gini. Nah ini masih sama, ini seperti terminal pada umumnya ya, bisa kalian jalankan program ataupun kalian masuk ke direktori yang lain. Nah ini nggak ada error ya. Nah kita ls, nah otomatis dia akan menunjukkan beberapa file yang ada di dalam folder yang kalian masuki tadi. Nah untuk proses yang kedua ini cukup susah-susah gampang ya daripada yang pertama, karena ini memerlukan pembuatan file yang cukup banyak, kemudian kita juga mengcopy dari satu folder ke folder yang lain ya kayak gitu. Nah untuk keluarnya gimana, ini masih sama, kalian ketik exit otomatis dia akan keluar ke user biasa. Nah seperti ini, kita bersihkan ini dan enggak terlalu ganggu. Nah oke teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat gua sampaikan pada malam kali ini. Untuk materi escalating privilege mungkin sampai di sini aja, dan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sekian, terima kasih.